Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di vlog Dewi Almira yang kesekian kalinya. Dan di vlog ini aku akan membahas tentang edukasi, dimana video ini juga merupakan highly request dari teman-teman dan adik-adik semua. Dan aku harap setelah menonton vlog aku ini membantu kalian untuk lebih gak bingung lagi, dan kalian mempunyai inspirasi juga pengetahuan yang lebih yang sebelumnya kalian gak tahu. So, selamat mendengarkan and please keep on watching. Beberapa bulan yang lalu aku dengar-dengar adik-adik baru ngelaksanain yang namanya ujian nasional atau kita kenal UN. Dan itu juga udah aku alamin beberapa tahun yang silam. Yang membingungkan adalah setelah UN kita harus memilih kemana kita harus kuliah, jurusan apa yang harus kita pilih, swasta atau negeri. Oke, dulu pas SMA aku masuk di jurusan IPA karena memang dari kecil aku ingin masuk kedokteran. Aku ingin jadi dokter dengan alasan ya ingin membantu orang-orang di sekitar aku, karena menurut aku sedikit bantuan dari aku bermakna besar untuk di sekeliling aku. Tapi rencana aku cukup meleset. Takdir berkata lain, ternyata aku nggak jodoh di situ. Dan perjalanan aku untuk daftar kedokteran pada saat itu, dulu ada tahap SNMPTN undangan, lalu ada tahap SBMPTN. Aku nggak tahu kalau sekarang kayak gimana, cuman kalau dulu aku ada 2 cara gitu, dan 3, satu lagi ujian mandiri yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing. Pertama, dulu aku daftar kedokteran di universitas negeri, kalau nggak salah dulu UI sama UGM atau Unpad sama UGM deh, aku lupa. Dan menurut aku itu cukup idealis karena aku dulu terlalu pede dengan nilai aku. Aku merasa nilai aku cukup tinggi, padahal masih banyak di luar sana yang jauh lebih tinggi. Dan saran aku untuk yang ikutan SNMPTN undangan, tolong isi semua pilihan. Kalau dikasih 3 pilihan, kamu isi semua. Dan yang universitas ngetopnya diisi 1 aja menurut aku, karena kalau dua-duanya itu ya kayak aku tadi bilang terlalu idealis kayak yang aku alamin. Terus aku gagal di SNMPTN undangan, aku lanjut ke SBMPTN ujian tertulis, dan aku ikutan yang di swasta. Aku sempat ikutan di Unjani dan Unisba, tapi aku gagal di psikotes, jadi ya udah gugur juga. Setelah itu aku nggak sempet ujian mandiri yang gimana karena waktunya semua bentrok gitu loh pas SBMPTN. Terus kalau nggak salah setelah itu aku nggak daftar lagi ya, karena universitasnya juga udah pada tutup dan aku terlalu idealis. Aku bener-bener nggak mau ngambil jurusan lain, aku benar-benar ambil kedokteran aja. Setelah itu aku terjebak di satu situasi dimana cuman ada satu universitas swasta yang masih buka, itu Universitas Widya Tama. Dan pilihannya apakah aku akan nganggur 1 tahun dan les untuk tetap kedokteran, atau aku lanjut kuliah di jurusan lain di universitas ini. Aku coba lihat dulu, cek dulu universitas ini ada jurusan apa aja dan akreditasinya apa aja. Dan ternyata universitas ini lebih ke IPS, dimana yang akreditasi A itu ada akuntansi dan bisnis manajemen. Dan aku istihoro, aku berpikir lagi, kayaknya nggak ada yang jamin kalau aku nganggur setahun pun aku bakal tetap lanjut kedokteran. Lebih baik aku ngejalanin dulu yang ada. Dan aku masuk ke Widya Tama, ambil jurusan bisnis manajemen. Kenapa aku nggak ngambil akuntansi? Pertimbangan aku adalah aku dari IPA dan aku benar-benar gak ada dasar IPS. So kalau akuntansi menurut aku agak-agak ribet. Sedangkan kalau bisnis manajemen, karena keluarga aku juga wira swasta, jadi aku rasa aku masih bisa memahami bisnis manajemen. Singkat cerita, kuliah bisnis manajemen itu menurut aku susah-susah gampang, dimana mungkin aku dari IPA harus benar-benar belajar 2 kali lebih keras dibanding
anak-anak IPS lainnya, karena memang aku kan gak ada basic sama sekali. Tapi menurut aku ada beruntungnya aku masuk IPA, karena pelajaran IPS ternyata hitungannya juga tidak serumit di IPA. Jadi aku tidak mengalami kesulitan yang lebih gitu. Cuman kalau IPS kan lebih banyak menghafal gitu ya. Jadi ya emang harus banyak baca aja gitu sih. Terus ya udah, awal kuliah aku sebenarnya kayak masih nggak ikhlas, terus masih kayak down gitu loh, kayak aduh gila ya, dari kedokteran langsung loncat ke bisnis gitu ya, yang emang gak ada korelasinya gitu loh. Tapi ya udah, aku jalanin pelan-pelan tapi pasti, sampai akhirnya aku baru sadar kenapa aku nggak masuk kedokteran dan aku masuk jurusan ini di universitas ini. Ternyata Universitas Widyatama itu adalah satu-satunya universitas swasta yang menawarkan paket 3 tahun jika orang tersebut IPK-nya di atas 3,5. Jadi selama aku kuliah, aku ngambil semester pendek, orang yang libur aku tetap kuliah, sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan perkuliahan aku S1 selama 3 tahun. Dan ya aku merasa bersyukur sih, karena teman-teman aku yang kuliah kedokteran juga mengeluh susah. Terus sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan baru ya, kalau nggak salah harus layanan primer dan semacamnya, jadi kuliahnya kayak makin lama gitu. Terus aku ketemu Handrian juga, dimana dia juga sekolah kedokteran, dan aku banyak sharing sama dia, dan ternyata sekolah kedokteran itu tidak seindah yang dibayangkan. Jadi menurut aku, tolong kalian semua bukan menganaktirikan kedokteran, tapi tolong berpikir lagi apakah kalian emang benar-benar mau serius kuliah kedokteran. Karena kuliah kedokteran itu kuliahnya lama, pelajarannya susah, biayanya pun mahal gitu. Sedangkan untuk aku yang di bisnis manajemen itu, kalau kalian IPK-nya bagus gitu ya, kalian juga bisa dapetin beasiswa, karena aku juga pernah dapetin beasiswa dari kampus. Dan itu lumayan banget kan, sebuah prestasi menurut aku gitu. Jadi jangan sampai karena kalian kuliah di jurusan yang kalian memang gak senengin, kalian malah jadi makin terpuruk gitu. Karena siapa tahu jurusan kalian yang sekarang ini, atau kalian yang ngerasa salah jurusan, itu jurusan yang ngebawa kamu ke sesuatu yang lebih baik gitu sih menurut aku. Dan menurut aku pelajarannya, ketika kamu memilih SNMPTN atau SBMPTN, tolong perhatikan teman-teman kamu di sekolah, karena SNMPTN undangan itu juga bersaing sama teman-teman di sekolah. Kamu tanya ke BK, perhatikan nilai-nilai teman kamu yang mau masuk kedokteran, lihat kesempatan teman-teman kamu pilih universitas mana, kalau bisa jangan sama dengan teman kamu, jadi mengurangi tingkat persaingan gitu, karena di luar sana tuh banyak banget yang mau masuk kedokteran. Dan kalau yang mau ikut SBMPTN, latihan terus, coba terus sampai kamu gagal, ya udah berarti ikhlas, itu yang bukan jalan kamu, dan masih ada jalan yang Allah siapin yang baik buat kamu. Lalu dari kecil juga aku memang pengen langsung lanjut S2. Jadi sekarang di umur aku yang 21 tahun, kemarin aku masuk S2, aku ikutan jalur testing. Aku sekarang S2 di ITB. Aku karena kayak ada rasa pengen balas dendam gitu loh, kayak kemarin aku udah di swasta karena terjebak situasi, dan aku pengen cobain negeri-negeri yang menurut aku 5 top di Indonesia. Dan aku merasa bangga masuk di ITB gitu, karena ya mungkin ini udah jalan aku. Kalau mungkin aku masuk kedokteran dengan 5 tahun, mereka masih S1, masih kuliah, masih koas live, dan aku sekarang udah bisa lanjut S2. Alhamdulillah, pasti ada hikmah di balik semua ini. Dan aku sekarang ambil jurusan Master Business Administration. Kenapa aku ambil jurusan ini? Karena aku pengen bekerja, berkarir baik, makanya aku langsung lanjut S2. Dan aku emang cita-cita pengen S2 di usia muda, karena menurut aku mumpung masih muda, kayak otaknya masih fresh. Dan aku benar-benar baru wisuda November kemarin, jadi kayak pelajarannya juga masih lumayan inget-inget lah ya. Dan aku juga pengen mengembangkan potensi aku di bisnis gitu, mengembangkan bisnis aku yang sudah ada sekarang.
Dan semoga ilmu yang aku dapetin dari kuliah ini juga bisa aku kontribusikan, bisa membangun lapangan pekerjaan, bisa membantu perekonomian Indonesia. Seperti itu. Jadi sekarang aku benar-benar gak nyesel, dan aku malah bersyukur banget dengan segala atas pencapaian. Dan pokoknya kalian harus tetap semangat, jalanin dulu aja yang ada, jangan pusing-pusing, karena apa ya, kita nggak tahu sebenarnya passion kita itu di mana. Karena kalau SMA itu menurut aku masih labil gitu loh, ikut sana ikut sini gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang emang udah sadar passion aku di ngegambar, mungkin dia bisa masuk arsitek. Passion aku sukanya matematika. Tapi kalau kayak aku yang dari kedokteran, tiba-tiba mungkin aku punya passion juga di bisnis, ya who knows gitu. Intinya ya berusaha, berdoa, Allah kasih jalan gitu sih ya. Dan menurut aku jurusan aku ini mudah sekali bekerja, karena di mana-mana orang membutuhkan bagian di keuangan, bagian di marketing, seperti itu. Dan kalian juga harus memiliki keahlian lebih gitu. Misalnya kalian bisa berkemampuan bahasa Inggris atau semacamnya gitu, agar bisa bersaing di dunia kerja gitu. Seperti itu. Oh ya, untuk bayaran di S2 ini, bayarannya per semester 20 juta. Tapi buat kalian yang membutuhkan beasiswa bisa ikutan beasiswa LPDP dan masukin ITB. Kalau memang rezeki nanti bisa di cover semua biaya kuliahnya. Dan aku total kuliah S2 ini sekitar hampir 80-90 juta, karena aku ada 4 semester dan aku lagi ngejar 1,5 tahun kuliahnya insya Allah. Dan testing S2 itu TOEFL 650 dan TPA. Jadi latihan aja, beli buku latihan TPA atau di internet atau YouTube. Oke. Semoga ini bisa membantu kalian semua ya, karena zaman aku tuh kayak belum banyak yang review bikin ini, sehingga aku makin bingung lagi aja dan gak tahu harus nanya ke siapa. Oke, cukup sekian vlog aku kali ini. Dan don't forget to subscribe, like, comment below aku harus ngevlog apa, dan share ke teman-teman kamu. Bye-bye.